Oke geng, selamat datang kembali di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan mengenal lagi Linux ya. Jadi Linux itu adalah sistem operasi open source yang powerful. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang Linux ya. Jadi di sini Linux ini adalah sistem operasi open source yang digunakan di berbagai perangkat, mulai dari server hingga smartphone ya. Meskipun sering dianggap sulit, Linux sebenarnya bisa menjadi alternatif yang menarik untuk Windows dan macOS. Dalam video ini, kita akan bahas lebih dalam tentang Linux, mulai dari sejarahnya hingga cara penggunaannya. Oke, yang pertama, apa itu Linux? Linux di sini adalah sistem operasi berbasis Unix yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Berbeda dengan Windows dan macOS, Linux bersifat open source, itu yang artinya siapa saja bisa melihat, mengubah, dan mendistribusikan sumber kodenya secara bebas. Linux bukan hanya sekedar sistem operasi desktop ya, tetapi juga menjadi fondasi bagi banyak sistem modern. Di antaranya ada server web, itu juga mayoritas server di internet menggunakan Linux. Kemudian Android, sistem operasi Android juga berbasis kernel Linux. Kemudian superkomputer. Sebagian besar superkomputer di dunia berjalan dengan Linux. Embedded system. Linux digunakan dalam berbagai perangkat pintar seperti router, kamera, dan mobil otonom. Banyak orang mengira Linux itu sulit digunakan. Tetapi sebenarnya ada banyak distribusi yang ramah pengguna dan bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian mengapa kita memilih Linux? Ada banyak alasan mengapa orang memilih Linux dibandingkan sistem operasi lain. Seperti beberapa keunggulannya dari Linux itu adalah yang pertama, gratis guys, open source. Linux tidak membutuhkan biaya lisensi seperti Windows. Siapapun bisa mendownload atau mengunduh dan menggunakan secara gratis, bahkan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada keamanannya yang lebih baik. Linux lebih tahan terhadap virus dan malware dibandingkan Windows karena sistem keamanannya lebih ketat. Itulah sebabnya server dan sistem kritis lebih sering menggunakan Linux. Kemudian ringan dan performanya yang sangat cepat. Linux bisa berjalan di komputer lama dengan lancar. Banyak distro Linux yang bisa dibuat khusus untuk komputer dengan spesifikasi rendah seperti Ubuntu dan Puppy Linux. Kemudian yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Penggunaan bisa mengubah tampilan dan fungsionalitas Linux sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tampilan desktop hingga pengelolaan sistem. Kemudian ada komunitasnya yang lebih besar dan dukungannya yang lebih luas. Jika memahami masalah ini, ada banyak sekali komunitas online seperti Ubuntu Forum, Ars Wiki, dan Stack Overflow yang siap membantu Anda. Kemudian distribusi Linux itu sangat populer guys. Linux memiliki banyak distribusi distro yang masing-masing dibuat untuk kebutuhan yang sangat berbeda. Seperti distro yang paling populer itu diantaranya ada Ubuntu. Ubuntu ini cocok banget untuk pemula, mudah digunakan dan memiliki banyak dukungan dan komunitasnya juga banyak. Kemudian Debian. Debian ini kalau Anda sering lihat Debian itu lebih stabil dan sering digunakan untuk server dan sistem enterprise. Kemudian Fedora. Yang pernah lihat Fedora nih? Distro dengan fitur terbaru dan didukung oleh Red Hat. Kemudian ada Arch Linux. Untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin mengontrol penuh sistemnya, cocok banget menggunakan Arch Linux. Kemudian ada Kali Linux nih. Distro khusus untuk keamanan cyber dan penetration testing. Setiap distro itu memiliki keunggulan dan tujuan penggunaannya masing-masing ya guys. Kemudian yang keempat, cara instalasi dan penggunaan dasar Linux. Untuk mulai menggunakan Linux, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, Anda bisa menggunakan Live USB atau CD. Mencoba Linux langsung dari flash disk tanpa menginstalnya, itu juga bisa menggunakan flash disk. Kemudian dual boot. Anda bisa menjalankan Linux berdampingan dengan Windows di satu perangkat. Jadi tidak perlu install permanen ya. Jadi bisa digunakan dual boot. Kemudian virtual machine. Ini yang sering menggunakan virtual machine juga bisa menggunakan Linux di dalam Windows atau Mac tanpa mengganti sistem yang utama. Itu guys ya, terima kasih sudah menonton.